sebelumnya saya ingin mengucapkan kepada kita semuanya selamat merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus yang senantiasa kita peringati setiap tahun di dalam penanggalan liturgi ini senantiasa menjadi suatu hal yang penting, menjadi suatu hal yang utama, menjadi suatu permenungan yang sangat mendalam. Lalu yang menjadi pertanyaan, apa yang hendak kita peringati, apa yang hendak kita renungkan di dalam sabda Tuhan pada hari ini, terutama di dalam Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus yang senantiasa kita peringati setiap tahun di dalam penanggalan liturgi ini. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang pertama yang kita akan renungkan terutama melalui sabda Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Di sini mau mengatakan bahwa hanya di dalam perayaan Ekaristi kita mampu berjumpa dengan Kristus secara utuh. Kita sungguh-sungguh berjumpa di dalam perayaan Ekaristi ini. Oleh karena itu, hal inilah yang menjadi suatu dasar iman kita. Ini dinamakan kekayaan iman di dalam gereja Katolik. Sekali lagi, hanya di dalam perayaan Ekaristi. Makanya di dalam gereja Katolik Ekaristi itu sangat dijunjung tinggi. Dan gereja Katolik senantiasa mengajak putra dan putrinya untuk merayakan perayaan Ekaristi ini. Tentu sudah tertulis di dalam 5 perintah gereja, kita diajak untuk merayakan Ekaristi. Bahkan di dalam 10 perintah gereja, 10 perintah Allah, kita juga senantiasa diajak untuk menguduskan hari Tuhan itu sendiri. Dan tentunya itu di dalam Ekaristi. Makanya kalau bisa dikatakan kita yang berada di kota ini, yang berada dekat dengan pusat pastoral, sangat beruntung kita bisa merayakan perayaan Ekaristi, baik itu setiap hari dalam perayaan misa harian atau di dalam perayaan misa mingguan atau hari raya. Berbeda dengan mereka yang berada di dalam pedalaman atau di pinggir kota seperti itu. Biasanya para romo datang ke stasi-stasi itu biasanya sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Dan kita yang memiliki kesempatan itu hendaknya kita bersyukur. Kita diajak untuk senantiasa merayakan perayaan itu. Dan tentunya di dalam merayakan perayaan itu kita juga diajak untuk membersihkan diri kita. Karena sekali lagi di dalam perayaan Ekaristi kita sungguh-sungguh berjumpa dengan Kristus dan kita menyatu dengan Kristus. Makanya ada satu pengalaman saya ketika saya bertugas saat itu di Italia Utara. Saya pernah menceritakan hal ini. Orang-orang yang datang di dalam perayaan-perayaan besar, orang-orang yang datang di dalam perayaan Ekaristi, dari misalkan contohnya 100 orang yang datang, hanya 10 orang yang menerima komuni kudus. Kenapa? Karena mereka senantiasa memiliki pedoman yang kita sambut itu adalah Kristus sendiri, barang suci, barang yang benar-benar mulia, benar-benar kudus, dan itu akan menyatu di dalam tubuh kita. Akan lebih baik di dalam perjalanan hidup kita, kita mempersiapkan tubuh Kristus itu yang menyatu di dalam diri kita sendiri. Kita mempersiapkan wadah yang baik untuknya. Oleh karena itu saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, gereja senantiasa mengajak putra dan putrinya sebelum menerimakan tubuh dan darah Kristus ini senantiasa diadakan suatu bermati raga. Itu masih tertulis di dalam kitab hukum kanonik, ya. 1 jam sebelum menerima tubuh dan darah Kristus itu kita diajak untuk berpuasa dan berpantang. Makanya kalau ada orang-orang yang senantiasa merayakan Ekaristi, bahkan pasturnya saja itu juga diajak untuk berpuasa sebelumnya. Kalau orang dulu lebih dulu lagi ya setengah hari biasanya.
Atau orang-orang Jawa sana saya dengar cerita-cerita para sesepuh ternyata setengah hari atau satu hari sebelumnya, dan itu terjadi. Artinya di situ kita mempersiapkan tubuh kita ini untuk barang yang suci itu, untuk sosok Kristus yang suci itu di dalam tubuh kita. Dan inilah yang menjadi suatu kekayaan di dalam iman kita, bahwa Yesus itu sungguh-sungguh hadir ketika terjadi transubstansiasio di dalam ekaristi atau di dalam perayaan liturgi ekaristi. Disitulah Kristus benar-benar hadir di dalam tubuh dan darahnya itu sendiri. Dan itulah yang menjadi kekayaan iman gereja Katolik. Itulah yang menjadi suatu titik dasar iman Katolik, dan kita hendaknya memiliki itu semuanya. Hanya orang-orang yang sadar bahwa itu adalah tubuh dan darah Kristus, dia akan mempersiapkan dirinya sebagai tabernakel, tempat Kristus bersemayam itu di dalam tubuh kita ketika kita menerima sakramen itu sendiri. Lalu saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang kedua yang hendaknya kita renungkan di dalam sabda Tuhan pada hari ini, kalau bisa kita katakan sama di dalam bacaan pertama pada hari ini, bahkan di dalam bacaan Injil juga sangat menekankan itu, bahwa perayaan tubuh dan darah Kristus ini sebenarnya kita sedang merayakan perjanjian kita dengan Tuhan. Apa perjanjian kita dengan Tuhan? Perjanjian kita dengan Tuhan tidak lain adalah merayakan tubuh dan darah Kristus itu, merayakan ekaristi itu, sehingga pada akhirnya kita sungguh benar-benar mendengar, kenangkanlah ini sebagai peringatan akan aku. Itulah perjanjian kita dengan Tuhan di dalam suatu perayaan ekaristi. Oleh karena itu saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, tidak usah melihat yang lalu-lalu. Kalau kita selama ini alfa dalam perayaan ekaristi, bolong-bolong setiap minggunya, nah di dalam hari raya tubuh dan darah Kristus ini, mari kita benahi itu, kita sempurnakan itu, kita benar-benar satukan itu. Satu pengalaman saya juga ketika saya berada di sana, saya berjumpa dengan seorang nenek-nenek sama kakek-kakek. Ketika saya lagi persiapan baju di sakristi, dia datang dengan nangis-nangis kepada saya. Padre, Romo, kami minta ampun, kami mohon maaf. Ada apa, Oma Opa? Kami minggu lalu tidak merayakan perayaan ekaristi. Lalu, ya artinya kami pada minggu ini kami tidak mampu menerimakan sakramen itu karena kami tidak merayakan perayaan ekaristi minggu lalu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, memang hal ini menjadi suatu tradisi di dalam gereja Katolik. Kita diajak untuk senantiasa merayakan perayaan ekaristi setiap minggunya atau hari-hari raya yang ditentukan di dalam penanggalan liturgi itu sendiri. Dan ketika kita tidak merayakan, sama seperti oma opa itu, kita tidak mampu menerima tubuh dan darah Kristus itu. Dan ketika kita bisa kembali, yaitu melalui sakramen tobat itu kembali. Dan itu senantiasa dilakukan di dalam iman gereja Katolik. Lalu saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hal yang ketiga, ketika kita merenungkan sabda Tuhan pada hari ini cukup sangat unik dan sangat menarik. Ketika kita menerima tubuh dan darah Kristus itu, bukan sekedar mempersiapkan diri, tetapi ada konsekuensi yang melekat ketika kita memakan tubuh Kristus itu sendiri. Konsekuensi yang melekat tidak lain adalah kita sebagai orang beriman yang mampu, yang harus, yang bisa dipecah-pecah. Sama seperti tubuh Kristus yang mau dipecah. Artinya mau memberikan diri bagi semua orang yang ada di sekitar kita, yang Tuhan percayakan kepada kita di dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah berlaku demikian? Terutama bagi tetangga kita, hadir di dalam suatu pertemuan, hadir di dalam suatu perjumpaan, menjenguk orang-orang yang senantiasa
membutuhkan uluran tangan kita, membutuhkan kasih sayang kita, dan inilah konsekuensi kita menerima tubuh dan darah Kristus di dalam perayaan Ekaristi. Artinya bukan sekedar mempersiapkan diri, tetapi kita diajak untuk menjadi tubuh itu sendiri yang siap dipecah-pecah, yang siap membagikan diri bagi orang-orang yang ada di sekitar. Artinya di sini kita mau mengatakan bahwa kita siap melakukan suatu pelayanan dalam kondisi kita masing-masing, dalam situasi kita masing-masing. Karena sebagaimana yang senantiasa kita imani di dalam hari raya tubuh dan darah Kristus di sini, berarti di situ kita telah merayakan pengorbanan Tuhan. Tuhan yang telah berkurban di atas kayu salib untuk kita dan memberikan kehidupan yang layak bagi kita, memberikan kesempatan kita di dalam berbagai situasi, memberikan suatu kelegaan bagi kita. Dan saatnya ketika kita menerima tubuh dan darah Kristus ini, saatnya kita berlaku seperti Allah sendiri, yaitu siap dibagi-bagi, siap dipecah-pecah, siap melakukan suatu pelayanan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita atau orang-orang yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Semoga melalui hari raya tubuh dan darah Kristus ini kita semakin sadar akan tubuh dan darah Kristus yang senantiasa kita sambut untuk mempersiapkan tubuh kita sendiri, dan pada akhirnya kita juga bisa berkarya untuk orang-orang di sekitar kita, untuk senantiasa menjadi cinta bagi orang-orang di sekitar kita. Karena hari raya tubuh dan darah Kristus ini selain memperingati bahwa Kristus sungguh hadir, di sini juga kita memperingati cinta Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita mewujudkan tubuh dan darah Kristus itu, kita menjadi pembawa Kristus, pembawa sukacita, pembawa kedamaian bagi komunitas kita masing-masing, bagi keluarga kita, bagi diri kita sendiri, ataupun orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan memberkati.